Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah subuh Masjid Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk ya, Pak? Saya juga ngantuk, ditambah ini, waduh, ini makin ngantuk ya. Masya Allah, Masjid Az-Zahra masih melanjutkan ta'lim meskipun masuk bulan Ramadan. Karena di majelis ta'lim yang lain, beberapa kajian saya semuanya tidak lanjut. Jadi kalau di akhir Sya'ban itu tawakufan namanya. Kalau orang Tangsel bilangnya tawakufan, berhenti sementara. Jadi semua pengajian ditutup. Jadi nanti penggantinya itu paling kultum atau kajian zuhur. Tapi Az-Zahra tetap istiqomah, alhamdulillah, masya Allah. Dan saya sebetulnya di minggu keempat. Memang kata Pak Yani takut udah pada mudik ya Pak. Jadi dimajukan sekarang ke tanggal 9. Alhamdulillah, ya kita bicara tentang puasa ya Pak. Kita bicara tentang puasa Ramadan. Alhamdulillah untuk tahun ini Ramadan serentak, nggak ada perbedaan di Indonesia kecuali yang aliran-aliran itulah ya, yang nggak jelas itu. Alhamdulillah yang muktabar itu ya pemerintah dan Muhammadiyah bareng ini dari awal Ramadan. Dan nanti insya Allah lebarannya juga bareng Pak. Cuman kita sama-sama 30 hari kayaknya. Sama-sama tahun ini kita sama-sama 30 hari. Nah nanti hilal Id pada tanggal 30 Maret itu maaf tanggal 2 ya malam 30 Maretnya 29 malam 30-nya diperkirakan hilalnya itu di bawah ufuk, rendah sekali di bawah ufuk. Jadi baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama menyempurnakan istiqmalul Ramadan, sama-sama men-30-kan Ramadan. Sehingga nanti kita lebarannya bareng lagi itu insyaallah tanggal 31 Maret. Karena nanti saat sidang isbat itu posisi hilal di bawah ufuk. Nah, kalau di bawah ufuk aman semua. Kalau di bawah ufuk ini aman kita. Insya Allah besok itu Ramadan, tetap Ramadan, tidak Idul Fitri. Yang kita berselisih ini Pak, kalau hilalnya di atas ufuk. Nah, itu baru kita ada perbedaan. Kalau Muhammadiyah tidak peduli, pokoknya hilalnya di atas ufuk. Mau setengah derajat kek, 1 derajat kek, pokoknya kalau udah di atas ufuk hilalnya, terlihat tidak terlihat, yang penting sudah di atas ufuk, walaupun cuma di bawah 1 derajat, walaupun setengah derajat, berarti itu sudah bulan baru. Nah, sedangkan pemerintah nggak bisa, kalau Nahdlatul Ulama nggak bisa, harus terlihat. Nah, kita pemerintah tengah-tengah. Kriterianya berapa? Kata pemerintah, kalau 3 derajat insya Allah bisa terlihat. Kalau di bawah 3 derajat sulit untuk terlihat. Nah kemarin itu Pak, hilalnya itu 3 ke atas lebih. Dari Sabang itu sudah 3 derajat, dari Papua, dari Merauke, dia sudah 3 derajat itu. Tapi masalahnya di elongasi. Elongasi itu jarak matahari dengan hilal di bawah 6 kemarin, di bawah 5 bahkan. Jadi pasti terhalang oleh pandangan kita. Jadi kalau matahari di sini, hilal di sini kalau terlalu dekat itu menghalangi pandangan kita. Sehingga hampir seluruh astronomi Indonesia, baik Dr. Cecep, baik Prof. Thomas Jamaluddin, juga beberapa teman-teman di Lapan memperkirakan hilal tidak akan terlihat karena walaupun udah di atas 3 derajat tapi jarak kepada matahari sangat dekat di bawah 6,4 derajat. Saya memantau di Pondok Indah Kapuk 2 Pak, di Menara Syariah.
yang megah sekali itu yang ditantangnya oleh Pak Kiai Haji Maruf Amin. Kami juga neropong di situ, nggak bisa terlihat. Walau hilal di atas 3, tapi matahari terlalu dekat sehingga tidak mungkin bisa terlihat. Jadi kita sidang, kita putuskan kita tidak lihat. Tetapi harapan itu ada di Aceh. Aceh pun itu ujungnya lagi Pak, di Sabangnya itu. Nah di Sabang itu diperkirakan elongasinya agak jauh sehingga mungkin terlihat. Dan ternyata di sana ada yang melihat. Akhirnya disumpah. Akhirnya kita yang udah pulang ke rumah balik lagi ke masjid. Karena memang sudah diperkirakan nggak mungkin terlihat karena di bawah 6 antara matahari dan bulan. Terutama saudara kita yang di Sulawesi Pak, yang Sulawesi, yang daerah itu udah pada mau tidur. Satu Menteri Agama itu kaget semua kita semua, sehingga di grup itu wah terjadi perbedaan ini, jangan-jangan hilal politik gitu. Disengajakan ada yang lihat gitu. Karena yang lihat pun bukan orang Aceh Pak, yang lihat kebetulan orang Gresik yang ada di Aceh. Dan disumpah udah dipercaya. Ya sudah, kita sami'na wa ta'na, kita pun lanjut, kita pun akhirnya melaksanakan tarawih, dan alhamdulillah yang penting kita ambil positifnya, kita puasa secara serentak. Baik, mudah-mudahan nanti lebarannya juga di bawah pada saat hilal seperti hilalnya di bawah ufuk. Jadi insya Allah nanti kita semuanya tuh puasanya 30 Ramadan, sehingga kita sama-sama nanti lebaran pada tanggal 31 Maret. Nah saya juga mungkin Pak, apakah tetap mantau? Diperkirakan malam 30 Ramadan nanti hilal di bawah ufuk, apakah tetap neropong? Padahal hitungan kita di bawah ufuk, apakah kita tetap neropong? Nah, kan pertanyaan tuh Pak, Ustaz, nanti malam 30 Ramadan posisi hilal di bawah ufuk, apakah kita masih mau noong, mau ngeker? Nah, kita katakan bahwa meneropong itu merupakan perintah Nabi. Mau kita hitungnya di bawah ufuk, mau juga di atas ufuk. Karena sumuli ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Berlebaranlah, berhayrayalah kalian dengan melihatnya. Jadi kami tetap turun Pak, tetap lihat. Kalau kita nggak lihat, ya berarti sama aja, kita berarti dengan hisab. Ya tetap kita neropong meskipun tahu ini ufuk, ini di bawah ufuk. Maaf Pak, ini batuk. Saya batuk ini. 1, tausiah subuh. 2, nemenin Syekh Umar Abdullah dari Palestina yang diutus oleh Turki untuk menggalang dana recovery Gaza. 3 hari Pak, berturut-turut. Subuh, zuhur, tarawih. Subuh, zuhur, tarawih. Ngisi lagi kajian di pondok pesantren. Nah, sampai kata dokter, Pak, Bapak ini jarang minum. Ya puasa Dok. Iya mah. Jarang minum tapi banyak ngomong. Nah, sekarang ngomongnya di ini Pak, jangan banyak-banyak. Ya nggak bisa. Kita ngajar, kita menerjemahkan gimana. Nah ini syekhnya 20 hari di sini, saya nemani itu Pak 3 hari. Terakhir kemarin di Masjid Raya Bintaro Jaya, terakhir tuh habis sholat tarawih. Jadi bicara terus, akhirnya ya batuk seperti ini. Baik, itu ya Pak tentang seputar hilal. Baik, alhamdulillah kita tidak terasa sudah berada di 9 Ramadan. Berarti kalau kita lihat kita sudah melewati ini udah hampir 30%. Udah ya, sudah 30%. Kita sudah tidak terasa ya Pak, besok sudah ke-10. Udah lewat sepertiganya kita. Udah lewat sepertiganya bulan, udah hampir melewati sepertiga bulan Ramadan. Mari 9 hari ini kita cek ibadah kita. Tentunya yang kita cek bukan hanya kita
puasanya saja, tapi bagaimana khataman kita, tadarus kita, bacaan Al-Quran kita, tarawih kita, bahkan kalau bisa bagaimana dengan kualitas iman kita, kualitas hati kita menjaga selama di bulan suci Ramadan ini, selama 9 hari ini. Karena memang kalau kita lihat puasa yang paling enak itu puasa Nabi kita, syariat Nabi Muhammad. Itu yang paling enak. Kalau syariat Nabi, kalau puasa Nabi-Nabi terdahulu itu bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi juga menahan bicara. Contohnya itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istrinya sudah tua, dia juga sudah usia tua, tidak punya anak, tahu-tahu Allah berikan anak, Nabi Yahya. Tetapi bagaimana cara dia bersyukur dengan kelahiran Nabi Yahya itu? Kata Allah, Allah tukalliman nasa thalatha ayyamin illa ramza. Kau tidak menegur orang, kau tidak bicara kepada orang kecuali hanya isyarat. Nah itu puasa 3 hari, bukan hanya nahan makan dan minum, tapi juga tidak bicara. Itu berat Pak. Yang paling sulit itu adalah puasa tidak berbicara. Itu syariat Nabi terdahulu pada masa Nabi Zakaria. Pada masa Maryam, ibunya Nabi Isa, juga beliau puasanya itu makan dan minum tapi tidak bicara. Nah, beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani shauma wala mukallimul yawman insiya. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk sauma. Sauma di sini menahan diri, menahan dari apa? Tidak bicara hari ini. Maka ketika Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam, orang-orang datang kepadanya mengatakan, Maryam, bagaimana engkau ini perempuan baik-baik, orang tuamu baik, tapi kau hamil tanpa suami, anakmu lahir tanpa ayah. Nah itu Maryam ingin bicara, tapi karena Allah bilang jangan bicara, maka Maryam diam, ditegur diam aja. Nah ini namanya menahan diri dari bicara. Itu dibolehkan pada masa syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Pada syariat Nabi Muhammad tidak boleh Pak. Kita boleh puasa itu dari makan dan minum, tidak boleh puasa dari yang lain, diharamkan. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketemu dengan 2 orang sahabat, 2 orang yang datang. Yang satu mengucapkan Assalamualaikum, dia kata Waalaikumsalam. Yang satu diam aja, enggak bicara. Maka tanya Abdullah bin Mas'ud, kenapa ini? Teman kamu yang sebelah itu kenapa? Kok diam aja dari tadi? Kata sahabatnya, dia hari ini berpuasa tidak bicara. Kata Abdullah bin Mas'ud, gak boleh itu. Kallimin nas, bicara sama orang, gak boleh. Jangan kau tiru Maryam. Kalau Maryam itu memang syariat terdahulu, itu perintah Allah kepada Maryam, jangan bicara. Itulah cobaan kepada Maryam. Jangan, kata dia, ini kau bukan Maryam. Kalau Maryam itu menutup mulutnya, kenapa? Dia enggak, dia membela diri pun tidak akan ada yang percaya ketika dia melahirkan. Maka lebih baik dia adalah diam. Tapi engkau ini bukan seperti itu, bicara, dipaksa Pak, sehingga dia bicara akhirnya. Maka kita nggak boleh itu, tidak bicara berhari-hari, nggak boleh, harus bicara. Karena kita puasa kita itu diizinkan hanya puasa yang menahan lapar dan haus, itu pun dari fajar sampai maghrib. Habis maghrib ke atas nggak boleh puasa lagi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Pak, dia nyambung puasanya. Nabi itu wisol itu nyambung. Nabi itu puasa dari fajar sampai azan, sampai maghrib. Habis maghrib Nabi berbuka, Nabi lanjut puasanya sampai malam. Nah ada sahabat yang mau niru kayak gitu. Nabi tahu, kata Nabi jangan kalian sambung puasa kalian malam harinya. Jangan kalian sambung. Jangan lihat saya, kata Nabi. Fa inna ma at'amani rabbi wa saqani. Kalau saya ini sudah diberi makan dan minum oleh Allah, kalian jangan. Nah ini ada beberapa perbuatan Nabi yang kita nggak boleh Pak tiru, karena itu khusus
Nabi SAW, kita tidak mampu. Seperti tahajud. Tahajud dan witir itu untuk Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajjud perintah. Qumil laila illa qalila, perintah. Kalau kita ini enggak apa. Kalau kita ikut Nabi, kita enggak akan sanggup. Nah, jadi puasa pun harus mengikuti syariat Allah. Kalau enggak ngikuti enggak boleh. Nah, ada juga seorang sahabat dalam hadis Muslim namanya Abu Israil. Nah, Israil kan bagus, Pak. Israil ini artinya bahasa Ibrani, artinya hamba yang taat, hamba yang soleh. Bukan Israel, itu lain lagi Israel itu. Nah, ada sahabat Nabi namanya Abu Israil. Karena dia buat kesalahan, ya dia kalau nggak salah tidak hadir dalam peperangan, dia ingin bertobat. Nah, bertobatnya itu dibuat oleh dia, satu, dia puasa, tidak makan dan minum. Yang kedua, dia jemur dirinya di matahari, dijemur. Yang ketiga, dia ikat dirinya itu di tiang. Dia di tengah lapangan, dia ada tiang, sama dia diikat badannya di tiang, dan dia berjemur matahari. Jadi puasa, tidak makan minum, menjemur diri di matahari, mengikat badannya dengan tali supaya tidak lari. Maka datang sahabat melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa si Abu Israil itu, kenapa dia ingin bertaubat, nyesal. Terus dia berpuasa, tidak makan dan minum, dia ikat dirinya dan dia biarkan dirinya terkena matahari. Apa yang Nabi katakan? Lepaskan talinya, kata Nabi. Suruh dia pulang ke rumahnya, lanjutkan puasanya. Nah, puasanya tidak ada masalah. Puasanya tidak masalah, tapi mengikat diri dan menyiksa diri di bawah terik matahari itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kata ulama, dari hadis ini kita pahami kalau ada perbuatan ibadah yang di situ ada bercampur dengan bid'ah atau dengan kemaksiatan atau dengan sesuatu yang salah, itu bukan maksiat, salah dia. Maka bid'ahnya kita buang, yang bagusnya kita lanjut. Yang semuanya kita hancurkan. Yang bid'ahnya kita benerin, yang sunnahnya tetap dilanjut. Begitu cara Nabi menanggapi peristiwa yang suatu amal ibadah yang ada bid'ah dan sunnahnya. Abu Israil ini sunnahnya puasa, tapi bid'ahnya itu menjemur, bid'ahnya itu ngikat diri di matahari. Itu kan nggak boleh, itu namanya menyiksa diri. Yang berikutnya dalam hadis Bukhari, datang 3 orang. Ini tiga-tiganya ingin menahan ya, puasa dalam berbagai perspektif, berbagai jenis, berbagai variasi. Yang satunya, ya Rasulullah, saya akan puasa sepanjang tahun. Saya mau puasa. Saya mau siang itu tidak makan. Nabi diam. Terus yang satunya lagi, 3 orang, saya ya Rasulullah mau begadang. Ya, tidak mau tidur. Tiap malam itu begadang, ibadah terus. Tidurnya hanya di pagi sama siang. Malamnya itu ibadah terus. Nabi diam. Yang ketiga, ya Rasulullah katanya. Yang satu lagi temannya, 3 orang. Saya ingin puasa dari perempuan. Enggak mau nikah. Perempuan itu mengganggu waktu saya. Saya enggak mau nikah. Membujang, jomblo, seumur hidup. Nah, terus udah kata Nabi, sudah. Kalian bertiga ini imannya mana lebih kuat dari saya? Mereka mengatakan, engkaulah ya Rasulullah, kau itu manusia terbaik. Nah, saya ini tidak setiap hari puasa. Saya puasa sunnah, kadang-kadang juga tidak puasa sunnah, kata Nabi SAW. Nabi Pak menganjurkan kita puasa tertinggi itu puasa Daud, tapi Nabi nggak pernah puasa Daud. Nggak pernah Nabi puasa Daud. Aku puasa sunnah, kadang-kadang nggak puasa sunnah juga, kata Nabi. Dan aku tidak begadang, aku tidur. Nanti bangun tengah malam.
sholat di tengah malam, tidak begadang dari maghrib sampai subuh, gak ada. Terus kata Nabi, aku ini menikah, aku ini menikah, kata Nabi SAW. Nah, baru Nabi katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti jalanku, sunnahku atau jalanku, maka dia bukan bagian dariku. Nah, ini bid'ah namanya. Enggak boleh. Makanya kita itu juga puasa harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak bisa kita sangka, wah ini berat, ini hebat, pasti nanti saya pahala lebih besar. Enggak. Kita juga punya jiwa yang harus kita hormati, Pak. Nah, sehingga saya kadang-kadang tidak terlalu suka kepada orang-orang yang memaksakan anaknya puasa dari TK. Kasihan, Pak, kalau dia memang belum waktunya puasa, ngapain kita paksa? Sholat aja Nabi suruh tuh umur 7 tahun. Itu pun suruh, kemudian nggak mau biarin. Nah, puasa juga seperti itu. Karena beberapa kasus banyak anak itu sakit. Nah, bahkan dokter-dokter anak sudah bilang, Bu, jangan dipaksa anaknya. Ini kadang-kadang kita terlalu semangat. Ada juga ulama berpendapat anak-anak itu bahkan jangan hati-hati dalam mendidik berpuasanya. Takutnya dia nggak tahan buka puasa, nggak tahan ingin makan, tapi karena kita ancam, kita tawari hadiah. Pokoknya kalau puasanya full belikan HP, pokoknya kalau puasanya full dibelikan ini. Karena anak kita tuh pengen banget HP, dia tuh udah lemes, nggak sanggup puasa, akhirnya sakit, dosa, Pak, kita ini. Kata ulama lagi, dia bisa sakit atau dia bohong. Dia masuk kulkas, nggak ada orang, dia minum, taruh. Itu kan pendidikan nggak baik. Karena nggak ada yang nggak ada mama, nggak ada ayah. Ini dulu, taruh. Kok puasa? Nah, ini nggak mendidik, nggak baik, Pak. Oke, kalau didik anak itu, ayo puasa, yuk latihan. Kalau nggak kuat, bilang aja. Jangan diambil, nanti diberikan ini, jangan, Pak. Itu anak kita sudah diajarin tidak ikhlas ketika beribadah. Makanya bilang, ya kalau kuat lanjut, kalau enggak apa-apa ya. Karena juga Nabi tidak memaksa kita, Allah juga tidak memaksa. Tapi ingat, kamu kalau sudah baligh nanti itu wajib. Nah, latihan dari sekarang. Kita di Indonesia ada kalimat puasa setengah hari. Itu kan bagus, Pak. Itu sebetulnya untuk dalam rangka melatih sehingga anak, oh ya ini sudah waktunya gitu. Nah, itu istilahnya puasa-puasa seperti itu yang kalau kita ikutin jangan. Jadi takutnya anak kita, makanya Imam Malik juga ada mazhab Imam Malik memakruhkan. Takutnya anak itu nanti buka puasa diam-diam dan itu pendidikan yang tidak baik, mengajari dia berbuat curang. Nah, itulah, Pak, tentang beberapa hal tentang puasa yang memang zaman syariat Nabi Muhammad SAW ini lebih mudah. Inti dari puasa itu adalah menahan diri, menahan nafsu. Makanya kalau kita lihat cobaan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu itu menahan nafsu. Contohnya itu Allah cobakan kepada bangsa Yahudi, umatnya Nabi Musa. Sama Allah dicobanya apa? Nggak boleh mancing hari Sabtu. Mereka punya danau Tibras yang besar, nggak boleh mancing hari Sabtu. Baik, kata orang Yahudi, cuma Sabtu aja. Iya. Akhirnya Senin di danau itu ikannya nggak terlalu banyak. Selasa sama, nggak terlalu banyak. Rabu nggak terlalu banyak. Kamis nggak banyak. Jumat nggak banyak. Begitu Sabtu, Pak, ikan tuh nongol-nongol di atas itu. Nah, itu ikan itu hari Sabtu nongol-nongol. Orang Yahudi, aduh, nggak boleh mancing ini. Tapi ikan nongol-nongol, lulu gitu. Geram mereka itu. Memancing ini nggak boleh. Itu bagaimana Allah mendidik bangsa Yahudi kayak gitu. Tapi dasar, Pak, memang dasar orang Yahudi itu licik, pintar, gampang katanya. Hari Jumat kan boleh mancing. Hari Jumat dia bikin pukat, Pak. Nah, dia bikin jaring Jumat itu.
Nah, begitu Sabtu ikan masuk ditutup sama dia. Nah, itu Pak, Yahudi itu cerdas. Jadi begitu hari Sabtu ikan-ikan masuk ke pukat sama dia ditutup. Nah, ditutup, hari Minggu ditarik pukatnya. Itu Yahudi Pak itu. Maka Allah marah, akhirnya dimurkai oleh Allah dan semuanya mati dalam keadaan qiradatan wa khanazir. Semuanya mati dalam keadaan bentuknya itu seperti monyet dan babi. Maka itu disebutnya ashabus sabt. Dalam Al-Quran disebutnya ashabus sabt, orang-orang yang melanggar perintah Allah pada hari Sabtu. Makanya hari besar di Yahudi kan itu hari Sabtu, di Nasrani hari Minggu. Nah, kita umat Islam hari Jumat. Tapi di Indonesia Sabtu dan Minggu biar bareng Pak, keren. Nah, lain di Brunei Pak, di Brunei Darussalam itu hari liburnya seminggu 2 hari. Hari apa? Jumat, terus Minggu. Sabtu masuk, tanggung terjepit, nggak apa-apa katanya. Kami nggak mau Sabtu, itu hari Yahudi. Yang nggak enak saya bilang terjepit, ya nggak apa-apa katanya. Oh, nggak enak, saya bilang gitu. Bagus kayak di Arab Saudi. Arab Saudi itu hari liburnya Kamis Jumat. Kalau Brunei lain Pak, dia Jumat libur, Sabtu masuk, Minggu libur lagi. Karena sudah nasional. Nah, baik, kita kembali ke menahan nafsu tadi. Berat Pak menahan nafsu itu. Bukan nafsu makan, nafsu mancing. Makanya gagal. Akhirnya mereka mati dalam keadaan kunu qiradatan khasi'in. Baik. Kemudian lagi ketika mereka itu minta makanan dari surga, ngotot orang Yahudi, turunlah manna dan salwa. Nah, kalau yang manna itu adalah madu Pak, madu dari surga, tapi turunnya adanya itu di pohon, di setiap pohon mereka. Bayangkan kayak salju yang nempel di pohon saat musim salju. Nah, begitulah madu yang Allah berikan. Tapi Allah bilang, silahkan kalian nikmati itu manna dan salwa, tapi nggak boleh dibawa pulang, makan di situ. Nah, itu kan cobaan. Akhirnya apa? Dibawa pulang sama mereka. Akhirnya sama Allah dicabut lagi nikmat itu. Jadi penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itu intinya dari puasa itu. Penuh cobaan. Makanya kalau kita nganggapnya puasa itu bukan cobaan, ya kita nggak bisa merenung hikmahnya puasa itu. Tetapi kita anggap itu adalah ujian, ya sudah. Kita insya Allah bisa lebih menahan diri. Baik. Nah, maka dari itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari hawa. Hawa itu dari hawa nafsu. Yang membuat kita maksiat itu dua. Pertama adalah yang paling sebab utama itu adalah hawa nafsu, internal kita itu. Yang kedua adalah setan. Tapi setan itu penyebabnya sedikit. Kalau kita berbuat maksiat, 90% itu dari hawa nafsu. 10%-nya itu yang mungkin dari setan. Karena Allah katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipuan setan itu sangat lemah. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan, yang kita salahkan jangan setan dulu, tapi yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Nah, yang paling berat itu kan melawan hawa nafsu. Kalau setan itu luar, orang luar. Kita baca ayat kursi saja udah terbakar. Di bulan Ramadan dibelenggu, aman kita. Tapi yang paling sulit itu adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu berat karena dia bagian dari diri kita. Dia nggak boleh dibunuh. Hawa nafsu kalau dibunuh haram, nggak boleh dibunuh. Tapi dia nggak boleh diturut. Dia bagaimana? Dikekang. Nah, ini beratnya ketika kita dicoba oleh Allah SWT. Maka dari itu bahan bakar atau bensinnya hawa nafsu ini kan perut, makanan dan minuman. Kalau dia dikurangi, diharapkan bisa membantu kita. Ketika hawa nafsu sudah lemas, maka anggota yang lain juga lemas. Kayak virus Pak ya, kayak virus itu kan kalau nggak dimasukin makanan mati tuh, dikunci.
Ya, karena waktu puasa itu membuang sel-sel yang sudah rusak. Nah, itu caranya bagaimana? Beberapa dokter mengatakan cara terampuh membunuh sel kanker itu sebetulnya bukan di kemo, tapi apa? Jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan tubuh ini. Nah, dia hancur sendiri. Begitu juga dengan hawa nafsu itu. Makanya ada menahan-menahan itu seperti itu istilahnya. Sebagai kuda yang liar, jangan kita bunuh kudanya. Kalau kita bunuh rugi, kita nggak punya kendaraan. Tapi bagaimana kita latih, kita kekang dirinya supaya dia nurut. Kalau udah nurut, dia enak untuk kita bawa kemana-mana. Kalau Imam Busiri mengatakan bahwa hawa nafsu itu wan nafsu in tuhmilhu syubba ala hubbul fatwa in lam taftinu yanfatinu. Hawa nafsu itu kayak bayi yang disusui. Kalau nggak disapih, tidak diajari, tidak nyusu, bayi itu akan nyusu sampai 3, 4, 5 tahun masih akan nyusu. Maka ditahan supaya dia itu bisa dikekang. Nah, seperti itu beratnya. Makanya puasa-puasa para terdahulu bukan hanya makan dan minum, tapi juga dari berbicara. Tapi puasa zaman Nabi Muhammad SAW yang tidak menyiksa diri adalah dengan tidak makan dan minum, itu pun tidak boleh sampai penuh kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan itu, berarti kalau puasa-puasa yang lain, apakah bisa kita lakukan? Nggak boleh full, tapi bisa membatasi. Kayak bicara itu membatasi, boleh. Nah, kita misalnya introspeksi kita, muhasabah, wah saya ini terlalu banyak bicara ini. Sehingga ketika terlalu banyak bicara itu, sehingga kita banyak kesalahan. Nah, kalau seperti itu kita menyedikitkan berbicara. Ada beberapa ulama itu naruh batu di mulutnya, dan dia tidak bicara kecuali mengeluarkan batu dulu, habis bicara masukkan lagi. Itu untuk ngerem supaya dia bagaimana tidak bicara terlalu banyak. Nah, itu cara-cara ulama unik dalam mereka melihatnya. Nah, kita juga seperti itu. Nabi itu kalau ada orang datang kepadanya, ya Rasulullah, beri saya nasihat. Kata Nabi, jangan marah. Tambah lagi ya Rasulullah, jangan marah. Tambah lagi Rasulullah, jangan marah. Terus datang lagi yang lain, ya Rasulullah, beritahu aku sesuatu yang paling utama di dunia ini. Kata Nabi, tidak bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada makhluk Allah. Itu amalan yang terbaik. Ada lagi datang, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, berbakti kepada orang tua. Ada lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kau bersedekah. Padahal pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Kenapa? Karena itu tergantung hawa nafsu masing-masing yang bertanya. Yang tanya, yang Nabi katakan berbakti kepada orang tua, ini orang ibadahnya bagus, tetapi dia durhaka kepada orang tua. Maka yang paling afdal bagi dia adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini dia ibadah semuanya bagus, tapi orangnya pelit, bakhil. Maka Nabi katakan yang paling utama itu adalah sedekah. Karena Nabi sudah tahu sifat wataknya. Maka kata ulama mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, amal ibadah yang paling berat bagi kita itu adalah ma khalafal hawa, yang paling tidak enak oleh hawa nafsu kita. Maka kenapa sholat subuh ini menjadi sholat yang paling utama? Karena sholat subuh ini khalafal hawa, nggak cocok sama hawa nafsu kita. Kata Nabi, asbighul wudu alal makarih. Kita berwudu dalam keadaan tidak enak, sejuk, dingin, suruh berwudu. Berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, tidak enak itu. Maka itu tidak cocok oleh hawa nafsu kita. Sehingga sholat yang paling afdal itu sholat subuh. Kenapa? Karena dia nggak cocok oleh hawa nafsu kita. Yang kedua sholat isya. Sholat isya itu nggak cocok untuk hawa nafsu kita itu. Lagi ya Allah, baru selesai maghrib, lagi saya santainya baru makan. Itu makanya dia paling afdal. Nah, kemudian sholat asar, baru zuhur. Zuhur itu panas, tapi paling afdal. Nah, yang paling nggak afdal dari 5 ini adalah maghrib. Kenapa maghrib? Karena maghrib banyak yang sholat. Pas itu, maghrib itu cocok untuk ibadah. Jadi insya Allah masjid ramai. Tapi Pak, di bulan Ramadan yang paling berat itu maghrib. Itu yang khalafal hawa itu maghrib. Kayak ada ulama mengatakan sholat maghrib ini kalau di luar Ramadan ya
tidak afdol. Tapi kalau di bulan Ramadan afdolnya lebih tinggi. Kenapa? Karena sholat maghrib itu lagi enak-enaknya makan. Maka kita lihat ketika kita maghrib, Pak, jangan ketinggalan berjamaah itu. Ingat itu, ya, itu hawa nafsu kita berat. Lagi makan kurma, makan kolak, komat. Waduh, bingungnya nih. Itu, maka itu maghrib itu menjadi sholat yang utama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia berat, karena dia khalafal hawa, dia berat untuk hawa nafsu kita. Makanya jangan sampai terjadi penurunan kualitas ibadah kita. Alhamdulillah bulan Ramadan Ustaz, saya yang nggak pernah isya berjamaah jadi isya berjamaah karena tarawih. Maghrib ya Pak, nah itu Pak, maghribnya jadi enggak, sayang. Alhamdulillah Pak, saya di bulan Ramadan ini tahajud. Alhamdulillah menjelang sahur saya tahajud terus, tidak pernah tinggal. Kalau di bulan lain, berat Ustaz, bangun pagi itu alhamdulillah subuh aja. Saya tanya, maghribnya nanti Pak habis makan. Nah itu yang kita jangan sampai. Nah yang ini menjadi turun, jangan seperti itu. Kadang-kadang kita, kata ulama, jangan sampai di bulan Ramadan kita ibadah malamnya mantap, siangnya terkapar. Jangan seperti itu. Kalau bulan Ramadan zuhur panas, udah nanti ajalah. Panas. Puasa nih susah. Asar udah 10 jam nih. Puasa nih capek nih. Pula udahlah. Begitu malam, waduh, tarawihnya 20. Tahajudnya kuat, witirnya lengkap. Terus baca Quran. Jangan Pak, sedih kita. Siangnya kok malah loyo. Kenapa? Karena ibadah dalam keadaan lapar itu lebih afdol Pak, daripada dalam keadaan kenyang. Jadi kalau kita puasa tapi zuhurnya itu berjamaah panas-panas, asarnya itu baca Quran berjamaah, itu lebih afdol karena kita sholat sambil puasa. Kalau tahajudnya kuat, ya udah minum, udah kenyang. Kalau dia tarawihnya kuat, ya udah kenyang deh, wajar. Makanya jangan sampai ibadah malam kita ini kalah Pak. Ibadah siang kita ini jadi kalah gara-gara kita berpuasa. Kalau subuh masih lah. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang perlu kita juga jawab. Karena beberapa pertanyaan masih muncul dari para jamaah, orang-orang yang berpuasa. Yang pertama masalah sholat tarawih. Sholat tarawih sekali lagi Pak, banyak sekali pendapat, tapi saya menganggap pendapat yang terkuat itu adalah tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kemarin saya sholat di Masjid Raya Bintaro Jaya, bagus itu, MRBJ itu, ramai Pak. Sholat itu sampai membludak keluar. Saya takjub juga gitu. Hebat ini masjid, sampai ke penitipan sendal Pak orang sholat itu. Saya bilang, banyak sekali ya. Kemudian saya lihat di pamfletnya kami mazhab Syafi'i. Ini 23 saya bilang ini. Rasa saya mustahil gitu. Masjid 23 tapi ramainya sampai tempat tangga-tangga kayak sholat Jumat Pak, penuh. Saya hebat juga. Sholat saya kan menemani syekh tadi. Ternyata 8 rakaat selesai, doa witir, doa Allahumma ja'alna bil imani kamil. 8 wajar lah pantesan. Jadi doa tuh pantas memang ramai sampai di jalanan wajar. Karena saya datangnya belakangan Pak. Syekhnya itu dikawal oleh Basnas. Saya belakangan, karena rumah saya Gunung Sindur jauh. Saya bilang, tadi mau saya videoin. Ini hebat ini. 23 rakaat, tarawihnya 20 rakaat, tapi berjamaahnya membludak sampai ke bawah tangga. Tahu-tahu begitu 8 rakaat, Allahumma ja'alna bil imani kamil. Pantas. Habis itu witir 3 rakaat. Nah, habis witir 3 rakaat, jamaah yang mau
23 silakan tetap di tempat. Tapi jangan witir dulu, tapi tetap di tempat. Nah, itu Pak 90% yang 23 ini ya Allah, sisa berapa tahun? Yang 23 itu Masya Allah. Tapi biar 8 pun Pak panjang Pak, ada 8 itu dia panjang. Dia baca ayat itu setengah sofha. Tapi begitu saya juga tadi bingung tuh, wah ini kalau saya bicara saya lewat mana nih? Karena orang penuh. Ternyata begitu sudah 8, 3 witir, turun semua. Ya udah saya masuk kayak jalan tol, gampang. Nah, dia bilang gimana nih? Ustaz, syekhnya suruh bicara dulu. Kita nggak lanjut. Biar syekhnya bicara dulu, nanti udah selesai baru kita lanjut 23. Akhirnya saya, wah banyak. Saya bilang lumayan banyak nih. Saya bicara lah, syekhnya bicara, saya menerjemahkan, selesai, kami ngomong 15 menit, setelah selesai, bubar lagi. Oh ternyata yang duduk itu bukan mau 23, ternyata mau dengarkan syekhnya dan nyumbang. Akhirnya saya lihat sisanya berapa nih, gitu ya Pak. Jadi memang berat. Nah ini masjid mengakomodir, yang mau 8 silakan, yang mau 23 tetap di tempat, bagus gitu. Nah ini istilahnya berat sekali karena memang tarawih kita itu setelah kita makan. Biasanya sebetulnya sejatinya tarawih itu agak sedikit lama jaraknya. Man kita kan enggak, setelah kita makan kita sholat isya langsung tarawih. Nah pertanyaannya adalah yang mau kita bahas, kalau orang sudah tarawih kemudian dia sudah witir, dia sudah selesai witir, bisakah dia untuk sholat malam lagi kalau nanti terbangun di tengah malam? Misalnya sholat di Az-Zahra, sholat di tarawih di Az-Zahra, habis tarawih dia sudah witir di Az-Zahra, kemudian dia pulang ke rumah, alhamdulillah Allah mudahkan matanya terbangun jam 2 malam. Masih bisakah dia sholat sunnah yang lain? Kita bilang masih bisa, tapi bukan witir, tapi sholat sunnah tahajud 2 rakaat terserah mau berapa rakaat pun, tapi jangan diwitirkan karena kata Nabi la witroni fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi kalau dia tidak witir, dia sholat malam biasa saja boleh, karena dalam hadis Muslim Aisyah mengatakan Nabi pernah sholat malam kemudian beliau witir, ditutup dengan witir, kemudian beliau tidur dan bangun sebelum subuh, beliau sholat lagi 2 rakaat. Maka itu tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Ij'alu akhiru sholawatkumul laila al-witra. Jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Itu perintah sunnah, bukan wajib. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu, kalau bisa, sebaiknya jadikanlah sholat witir itu sebagai penutup sholat malam kalian. Kalau bisa, kalau nggak bisa pun nggak ada masalah. Jadi kalau kita yakin sehabis witir, sehabis tarawih, kita yakin saya malam mau bangun, yakin dan kita mau bangun, lebih baik kita tidak witir dulu, kita pulang aja, nanti malamnya kita bangun baru kita tutup dengan witir. Tapi kalaupun kita mau witir di masjid karena kita melihat berjamaahnya lebih afdal daripada witir sendirian di rumah. Karena witir ini Pak, kalau di Ramadan afdalnya itu berjamaah, tapi kalau di luar Ramadan afdalnya sendiri. Kita ingin witirnya di masjid karena ngejar berjamaahnya. Nah nanti di rumahnya kita jangan witir lagi. Kita cukup sholat yang genap aja. Kita sholat malam yang 2 rakaat saja, supaya kita bisa dapat pahala. Itu pertimbangan seperti itu. Ada juga beberapa ulama yang jamaah witirnya itu dia genapkan. Itu di madzhab Imam Ahmad. Sehingga dia ikut 3, begitu imamnya salam 3 dia naik lagi. Dia 4-kan. Jadi belum dia ganjilkan. Nah, sehingga dia masih nanti bisa mengganjilkannya nanti ketika di malam hari. Nah itu
salah satu sering ditanyakan oleh oleh masyarakat, apakah sholat witir itu menutup? Tidak. Dia menutup untuk witir lagi, betul. Sholat witir itu menutup untuk witir lagi. Kalau bukan witir boleh kita lakukan seperti itu. Seperti yang dilakukan sekarang di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, mereka tarawih 20 rakaat, mereka witir 3 rakaat, nanti mereka jam 1 malam itu tahajud berjamaah itu 10 rakaat. Enggak ada masalah, 10 rakaat mereka lakukan seperti itu enggak ada masalah. Karena mereka tidak witir 2 kali di dalam malam, satu malam. Kemudian sholat sambil memegang atau melihat mushaf. Ada beberapa orang bertanya, Ustaz boleh nggak? Saya sudah pernah katakan bahwa dalam Tarikh Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah memanggil seorang budak laki-laki untuk menjadi imam di rumahnya, dan keluarganya ada bersama keluarganya. Karena budak ini tidak hafal Al-Quran, maka dia melihat mushaf dalam sholatnya. Aisyah dan keluarganya menjadi makmumnya. Boleh, tidak ada masalah. Nah, sebagian dari kita kan boleh lihat atau di Al-Qurannya diperbesar. Boleh, hukumnya tidak ada masalah. Terutama Pak bagi kita yang sholat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, yang imamnya itu saat tarawih tidak baca juz amma saja, tapi mereka membaca Al-Quran. Nah, itu kadang-kadang untuk menambah kekhusyukan kita, kadang-kadang lebih enak memang sambil sholat sambil pegang Al-Quran. Karena ketika misalnya sana kan 2 rakaat 1 juz, nah ketika takbir kita buka baca. Nah, lalu bagaimana dengan HP? Boleh, tapi tolong dimatikan Pak datanya. Nanti kalau dia seret masuk surat, buyar Pak semua itu. Ada yang nelpon, buyar semua. Matikan, kita pasang aplikasi Al-Quran, terus bikin mode pesawat atau matikan datanya, ya enak tuh mode pesawat lah. Kalau dimatikan data masih bisa telepon itu. Kita mode pesawat sambil sholat sambil melihat. Kalau memang yang sholatnya itu memang di belakang imamnya yang membaca Al-Quran, pahala kita 2 Pak. Pertama sholat, yang kedua apa? Menyimak bacaan imam itu. Mendengarkan Al-Quran, melihatnya, menyimaknya, pahalanya malah berlipat ganda itu. Dan maksudnya jaga-jaga kalau imam lupa gitu Pak. Itu penting kan? Bahkan sekaliber Imam Sudais, sekaliber Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, di belakangnya itu pasti ada satu ulama pegang Al-Quran itu. Walaupun di belakangnya hafiz Quran semua, pasti satu ada yang pegang itu. Karena takut lupa, yang ini juga lupa semua, yang melihat ini pasti nggak lupa, ditegur sama dia. Nah itu pemandangan yang luar biasa, nggak ada masalah. Nah kalau pakai Al-Quran tuh kadang-kadang kita repot naruhnya di mana, kadang-kadang. Maka kalau enak, kalau kita sholat sendirian, taruh meja di sini. Kalau di masjid kan nggak bisa. Nah Al-Quran kecil bisa, tandain, kantongi. Ini Ustaz apa? Udah kabur, nggak ngeliat. Sudah pakai HP, matikan, taruh. Nanti habis sholat buka lagi, hidupkan, nggak apa-apa kok Pak. Ini kita kan udah belajar nggak boleh 3 kali bergerak berturut-turut. Betul, itu di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Tetapi Pak boleh kita bergerak 3 kali berturut-turut, 3 kali tidak berturut-turut boleh. Yang batal itu kalau berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak batal. Kita ngambil HP pegang, diam sebentar, naik ke atas, boleh. Ini nggak boleh. Kalau ngambil atau gini satu, diam sebentar, diamnya subhanallah, ambil, diam ambil, bisa. Kalau gerakan tangan nggak apa-apa. Nah kalau memang kita terbiasa sholat sambil melihat mushaf, tapi kalau nggak terbiasa jangan Pak. Jadi kalau akhirnya sholatnya pun tidak beres. Nah seperti itu biasanya kita supaya lebih enak. Kadang-kadang kalau misalnya imamnya panjang, ini udah ayat berapa nih? Nah kalau baca Al-Quran kan, 2 ayat lagi nih, sedikit lagi nih. Mungkin bapak-bapak mungkin di akhir Ramadan ini ada yang mau umrah,
lihat di sana panjang sekali imamnya, nah itu enaknya pakai Quran. Oh, 32 ayat lagi nih. Kalau nggak lihat, lama ini itu akhirnya repot. Ya jangan nyalakan imamnya Pak, karena di Masjidil Haram sudah kesepakatan, sudah terbiasa mereka untuk sholat panjang. Kita jangan Pak, kalau nggak kuat itu jangan, nanti malah bisa memberatkan daripada jamaah. Itu aja Pak mungkin yang ingin saya jelaskan tentang seputar bulan Ramadan, tentang puasa. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Udah jam 6 kurang nih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang nggak ke tema langsung, kita kan masjid kita mau terus melengkapi kelengkapan administratif untuk ID masjid udah. Nah, yang kalibrasi kiblat itu waktu itu antum udah melakukan ya? Iya. Nanti mohon catatannya dikasih ke ini Pak Wawan atau Pak Baim. Oke. Jadi Bapak sekalian, ini sekaligus untuk sosialisasi. Jadi kebetulan untuk kaitan dengan kalibrasi kiblat ini garapan beliau nih, Pak Ustadz Mahdi di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu, insya Allah untuk kaitan dengan kita ini, masjid kita itu arah kiblatnya alhamdulillah udah ini tadi ya. Udah dicek. Pas banget karena memang dari awal itu bentuk bangunan kita pun itu sudah langsung membentuk ke kiblat kan. Makanya kaitannya dengan soft kita nggak ada masalah dan bahkan alhamdulillah menjadi optimal. Jadi mohon berkenan Ustaz Mahdi, hasil kalibrasi antum waktu itu saya berkenan catatannya nanti kasih ke Pak Baim biar kita nanti ada legalitas yang dari sertifikat Kementerian Agama, sertifikat itu termasuk ID masjid loh sekalian Bapak-bapak. Masjid se-Indonesia tidak hanya kita di Tangsel, itu juga didata secara nasional oleh Kementerian Agama, itu di aplikasi sistem informasi masjid dan keluar nanti ada namanya ID masjid gitu. Jadi begitu diklik Masjid Azhar muncul tuh data-datanya, titik koordinatnya, data-datanya semua komplit. Ini barangkali itu Ustaz ya. Jadi mohon berkenan nanti dukungan Ustaz Mahdi. Termasuk itu tadi teman-teman, Pak Mahdi itu terkait dengan penetapan 1 Ramadan kemarin belum tadi yang diuraikan di PIK ya. Ini nanti berarti satu Syawal juga begitu barangkali insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Mahdi sehat karena kesibukannya banyak sehingga insyaallah hal-hal informasi penting terkait dengan kegiatan keagamaan kita di Azhar khususnya dan di Tangsel pada umumnya insyaallah terinformasikan dan terkoordinir dengan insyaallah mantap gitu barangkali. Itu aja barangkali ya Ustaz ya. Nanti mohon dukungannya. Terima kasih Ustaz. Yang lain silakan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sekitar puasa, Pak Ustaz. Siap. Hari lahir kita ada yang sebagian berpuasa pada hari lahir. Nah itu bagaimana hukum atau mungkin ada sejarahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama masalah kalibrasi ya Pak. Waktu itu saya selesai latihan di Bandung, kemudian ada perintah dari narasumber kepada kami yang didiklat kalibrasi kiblat untuk mengukur 10 masjid di daerah masing-masing, tapi tanpa sepengetahuan pengurus. Waktu itu 3 tahun yang lalu masalah 3-4 tahun yang lalu. Maka masjid yang saya ukur diam-diam itu Mujahidin, Masjid Pamulang Pak, Masjid Agung Al Mujahidin.
Itu kita ukur. Saya bawa santri satu, kita ukur diam-diam. Pengurus nggak tahu tepat. Nah kemudian kita ukur az-zahra. Saya ingat itu mengukurnya waktu sholat zuhur. Terus sholat zuhur kan terik Pak. Nah, saya mataharinya tuh ada di situ tuh, di jendela itu, di keramiknya ada itu mataharinya. Saya ukur pas, memang itu pas. Nah walaupun memang akhirnya Mujahidin datang kemarin, nggak sampai 4 bulan lalu datang. Pak, kami minta masjid kami diukur. Dia berarti saya udah pernah nih. Diam-diam. Ya udah Pak, siap. Kita ukur ulang, benar. Jadi insya Allah Pak, nanti kita ukur ulang aja lagi Pak, nggak apa-apa, biar tahu tanggalnya, posisi mataharinya, bayangannya, azimutnya, biar nanti lebih didata. Nanti saya sama Pak Wawan atau dengan Pak Baim nanti kita ukur lagi. Baik, kemudian alhamdulillah ya Pak, bersyukur. Kalau pas itu kita berarti kan bukan apa sih, memang berarti masjid ini dibangun sudah benar. Tapi tidak ada hubungannya sama gempa atau Ka'bah berubah, nggak ada Pak. Mau gempa sebesar apapun, posisi Ka'bah dari sini ya seperti itu. Tidak, lempengan berubah itu tidak merubah arah kiblat. Cuman masalahnya banyak masjid yang saat dibangun tidak diukur secara benar, sehingga ketika kita ukur pasti berbeda. Bukan berarti dulu segini, sekarang karena udah 20 tahun segini. Nggak ada Pak. Kiblat mah dari dulu memang seperti itu, tidak ada perubahan. Buktinya masjid-masjid lama yang usianya sudah 100 tahun, kita ukur pas Pak kiblatnya, tidak ada masalah. Baik, yang kedua, puasa itu adalah amal ibadah yang dasarnya sunnah, yang aslinya itu adalah sunnah, kecuali di hari-hari yang Allah haramkan, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, juga 15 Syaban ke atas bagi yang tidak nyambung sebelumnya. Jadi kalau ada orang puasa karena untuk kelahiran dirinya, hukumnya boleh, nggak ada masalah. Selama itu kelahirannya itu bukan di tanggal yang Allah haramkan. Kalau dia lahirnya pas Idul Fitri, nggak boleh dia puasa karena berpapasan dengan Idul Fitri. Atau dia lahirnya di Idul Adha, nggak masalah karena tidak boleh karena Idul Adha itu diharamkan puasa. Atau dia lahirnya pas hari Tasyrik, tidak boleh karena itu diharamkan berpuasa. Atau dia lahirnya itu pas di atas tanggal 15 Sya'ban. Nabi melarang itu Pak. Kalau sudah Sya'ban itu sudah masuk paruh kedua, jangan puasa, kata Nabi SAW. Jangan puasa. Kecuali kita yang berpuasa dari awal Sya'ban, boleh. Tapi bagi kita yang nggak puasa dari awal Sya'ban, ketika kita nggak puasa dari awal Sya'ban, kemudian sudah masuk 15-16, jangan lagi berpuasa karena kita ingin persiapan untuk bulan suci Ramadan. Makanya kalau tanggal lahirnya itu di luar hari-hari yang diharamkan puasa, silahkan dia berpuasa. Untuk apa saja boleh. Pokoknya puasa itu Pak, hukum asli adalah sunnah, asalkan bukan di waktu-waktu yang diharamkan. Asalkan jangan dia begini, ini adalah syariat Nabi Muhammad, nggak boleh. Itu puasa biasa, jangan dibilang ini, jangan dianggap ini syariat, nggak boleh. Itu puasa ya puasa diri saja. Seperti Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Itu nggak ada Nabi Musa menyuruh mereka puasa tanggal 10, nggak ada. Itu orang Yahudi sendiri di Madinah. Di Madinah itu Nabi tanya, kalian orang Yahudi kenapa puasa tanggal 10 Muharram? Mereka bilang, karena ini tanggal 10 bangsa kami Allah selamatkan dari Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram ini. Kami bersyukur, maka kami mau puasa. Kami berpuasa untuk mensyukuri itu. Kata Nabi, kalau gitu aku juga bersyukur karena Musa adalah saudaraku. Akhirnya Nabi juga berpuasa di tanggal 10. Jadi nggak masalah Pak, boleh-boleh saja. Selama itu bukan tanggal yang berhubungan dengan keharaman berpuasa. Baik Pak, ada lagi yang kita diskusikan? Kalau zakat fitrah itu kan wajib ya, tapi buat untuk anak-anak kita nih, mereka itu boleh bayar sendiri itu mulai per kapan? Mereka setelah mereka balik atau setelah mereka kerja? Bayar apa Pak? Fitrah. Oh iya. Apakah kita tetap harus bayarin mereka atau mereka kalau misalnya sudah mampu ya udah silakan bayar sendiri? Setelah dia punya pekerjaan sendiri Pak.
Jadi kalau anak kita sudah balik pun tapi belum bekerja, tetap kita wajib fitrahnya tetap kita bayarkan. Ya, karena kan dulu zaman Nabi kan nggak ada jenjang pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah nggak ada Pak. Zaman Nabi kan udah balik, bisa gembala kambing, cari kerja, selesai. Anak-anak kecil usia-usia SMP udah pandai dagang. Sekarang kan enggak. Karena kita larang anak kita kerja, kita suruh dia belajar, maka kita wajib juga menafkahinya, kita juga wajib memfitrahkannya. Nah, kalau dia sudah punya pekerjaan sendiri, udah lepas Pak dari kita. Nah, ya sekalian juga tadi Pak ya, kalau anak kita misalnya pada malam lebaran dan berlebaran di kampusnya, misalnya kuliah di Jogja dan dia di sana, di mana? Kita keluarkan fitrahnya di sana Pak. Jangan kita keluarkan di sini, karena anaknya di sana. Kecuali dia pulang mudik. Nah, kalau dia pulang mudik, kita bisa bayarkan di sini. Tapi kalau dia di sana sampai lebarannya, suruh dia bayar fitrahnya di tempatnya. Kita transfer, suruh bayar fitrah di sana, gitu Pak. Ya, baik. Ada lagi Pak? Satu lagi Pak. Saya baru baca nih di surat Al-Quran mengatakan ada neraka itu ada yang panas juga ada yang dingin ya. Apa Pak? Neraka. Iya. Ada yang panas dan ada yang dingin. Saya baru tahu tuh Pak. Iya. Ada yang panas dan dingin. Dinginnya dingin yang mencelakakan. Dingin yang menghancurkan. Nah, neraka itu nggak ada sedang-sedang Pak. Kalau panas yang membakar. Kalau dingin yang menghancurkan. Apa dalam istilahnya itu di Al-Quran ada. Jadi dingin yang menghancurkan, panasnya juga panas yang membakar. Jadi dingin sekali ya Pak. Kalau di neraka itu dingin sekali. Sampai mati orang, sampai beku, sampai pecah badannya. Ya, dingin kan bisa mengeluarkan darah Pak dari apa kalau bahasa kita? Kalau bahasa itu kalau kurang air kan dehidrasi namanya. Kalau hipotermia namanya. Kalau terlalu dingin kan hipotermia. Ya. Orang Arab Pak kalau suruh milih musim panas apa musim dingin, orang Arab milih musim panas Pak. Kenapa? Saya kan 9 tahun Pak ya di Arab. Saya 4 tahun di Saudi, 5 tahun di Yaman. Kalau suruh milih, enak tuh musim dingin, ya, syita atau soif atau musim panas. Milih musim panas Pak. Musim panas itu ada AC Pak, aman kita. Ada AC, ada kipas. Kalau panas disemprot. Terus malam itu musim panas enak Pak, tidur di atas itu sesejuk. Kalau musim dingin Pak, ya Allah, harus pakai sarung tangan, kaos kaki, pakai jaket, kena air tuh, waduh, nggak kuat. Terus ini kulit pecah-pecah Pak, karena kering, ya panas juga pecah, dingin juga pecah-pecah, bibir ini pecah Pak kalau musim dingin itu. Kena air kayak apa rasanya? Mau mandi junub Pak, air dimasak dulu. Kalau kecuali ada heater, enak. Itu nggak enak Pak. Musim dingin tuh tidak enak. Musim panas jam 1 siang, Bapak pernah lihat orang Arab main bola Pak? Musim panas. Tapi musim dingin coba lihat Pak, ada orang main bola? Nggak ada Pak, nggak sanggup. Jadi kalau tanya mana yang lebih sakit, mereka bilang dingin, nggak kuat, berat gitu. Tidak kuat, coba mengerikan. Kalau dingin itu sangat-sangat mengerikan, lebih tidak kuat lagi kita. Tidak Pak. Ya. Makanya dalam Al-Quran apa? Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was. Orang Quraisy itu harus bersyukur Allah memberikan kekuatan ketika mereka melakukan perdagangan di musim dingin dan panas. Musim dingin dulu Pak yang didahulukan. Mereka bersyukur atas nikmat kekuatan yang Allah berikan. Oke ya Pak, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa a'udhu sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib lana fi dinina, rabbi wafiqna wa wafiq mimma tartadi qawlan wa fi'lan kalama. Allahumma rzuqna muhabbatal ilmi wa muhabbatal ulama. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.